Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Risti Ariani, NPM 50277, Prodi PGSD kelas 2B. Dosen pengampu Bapak Tio Gusti Satria, Magister Pendidikan. Baiklah, saya akan menjelaskan materi yang bertema memahami strategi pengembangan ruang kelas. Dalam memahami strategi pengembangan ruang kelas, ada 3 materi yang akan saya ulaskan. Yang pertama, membangun disiplin kelas berbasis karakter. Yang kedua, membangun interaksi kelas berbasis karakter. Yang ketiga, membangun kepedulian atau kerjasama kelas berbasis komputer. Materi yang pertama yaitu membangun kelas, disiplin kelas berbasis karakter. Dalam membangun disiplin kelas berbasis karakter, dibutuhkan kerjasama guru dan peserta didik. Mereka harus saling melengkapi satu sama lain. Guru dapat membantu jalannya disiplin kelas tersebut atau guru dapat memberi sanksi peringatan kepada peserta didik yang melanggarnya. Adapun contoh-contoh disiplin dalam kelas. 1. Berdoa sebelum belajar dimulai dan berdoa setelah pelajaran berakhir. 2. Larangan menyontek. 3. Bekerja dalam kelompok yang berbeda. 4. Memberikan kesempatan kepada seluruh peserta didik untuk melakukan ibadah. 5. Membiasakan hadir tepat waktu. 6. Membiasakan mematuhi aturan-aturan. 7. Pemilihan kepengurusan kelas secara terbuka. 8. Kebijakan melalui musyawarah dan mufakat. 9. Menggunakan produk dalam negeri. 10. Pelaksanaan tugas piket secara teratur. Materi yang kedua yaitu membangun interaksi kelas berbasis karakter. Untuk menciptakan interaksi kelas berbasis karakter, interaksi antara siswa dengan guru dalam melakukan proses yang harmonis sehingga tercipta suatu hasil yang diinginkan dapat dilakukan dengan cara connect house atau jam-jam bertemu antara guru dan siswa, di mana guru dapat menanyai dan mengungkapkan keadaan siswa dan sebaliknya, siswa dapat mengajukan persoalan-persoalan atau hambatan-hambatan yang dihadapinya. Adapun interaksi pembelajaran yang dapat dilakukan sebagai berikut. 1. Interaksi satu arah. 2. Di mana guru bertindak sebagai penyampai pesan dan siswa sebagai penerima pesan. 2. Interaksi dua arah, di mana guru dapat membandingkan dari siswa satu dengan siswa yang lain, sehingga saling berinteraksi atau saling belajar antara satu dengan yang lainnya. 3. Interaksi optimal. Interaksi optimal antara guru dengan siswa dan antara siswa-siswi. Interaksi induktif. Guru berusaha menjadi pembimbing yang baik dengan peranan guru cenderung mengelompokkan siswa dalam interaksi yang berbeda. Mereka mengelompokkannya sebagai berikut. A. Interaksi golongan siswa berkemampuan tinggi. Interaksi dalam berkemampuan tinggi yang mereka anggap sebagai siswa yang patuh, tertib, rajin, dan rapi. B. Golongan siswa berkemampuan rendah. Mereka adalah yang termaksud dalam siswa yang mempunyai nilai bandel, pemberontak, dan malas. Contoh-contoh interaksi anak berkemampuan tinggi dan anak berkemampuan rendah. A. Anak berkemampuan tinggi contohnya antara lain sebagai berikut. Mereka cenderung lebih murah senyum, lebih banyak ngobrol,
akrab berbicara secara intelektual, humoris, menggunakan kosakata yang kompleks. B. Anak berkemampuan rendah antara lain sebagai berikut: berbicara lebih keras, jarang senyum, berbicara lambat, dan instruksional. Materi yang ketiga yaitu membangun kepedulian atau kerjasama kelas berbasis komputer. Dalam suatu sekolah, pasti ada yang dinamakan kerjasama. Kerjasama satu sekolah maupun di lingkungan sekolah. Kerjasama sangat dibutuhkan dengan adanya interaksi peserta didik maupun guru. Jika semua peserta didik dapat bekerja sama dengan baik, maka akan tumbuh benih kepedulian antara mereka. Dengan adanya kepedulian akan membentuk karakter peserta didik yang lebih baik, lebih bersimpati dan tanggap dengan lingkungan sekitar. Adapun contoh-contoh kepedulian antara peserta didik yaitu kerjasama kelas berbasis karakter antara lain: 1. Tidak saling menjelek-jelekan teman. 2. Selalu menghargai pendapat orang lain. 3. Bergotong royong membersihkan kelas. 4. Mengerjakan tugas kelompok. 5. Menjenguk teman yang sakit. 6. Saling membantu jika teman kesusahan. Baiklah, itu saja materi saya yang bertema memahami strategi pengembangan ruang kelas. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.